down, I know you got me, baby. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk meminta Ibu undang untuk membuat ibadah kita. Pembelajaran kita untuk nyanyi dari semula. Satu, dua, tiga ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat. Analia Silaban, Angelina Manurung, Erida Siguria, Alex Tua Sinombi, Angelina Arwan, Tiur Situmora, Teolija Manalu, Eliud Kusumbure, Chelsea Utabara. Baik hadir semuanya ya. Baik, sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, materi yang Ibu bawakan itu Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Nah, dengan tujuan pembelajaran saat ini yaitu kita mengetahui apa saja contoh talenta yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita pada pagi hari ini, kita akan membuka ayat Alkitab kita yang tertulis dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari semuanya membuka Alkitab masing-masing. Nah, di sini dalam Alkitab Matius 25 ayat 14 ini itu perumpamaan tentang Alkitab yang dimana dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini menceritakan perumpamaan tentang talenta yang diberikan Tuhan kepada 3 orang hambanya, di mana Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya menggunakan sumber daya yang diberikan Tuhan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan dengan perumpamaan yang terjadi di Matius 25 ini yaitu yang pertama yaitu hamba yang pertama dan kedua menginventarisasikan talentanya dan mendapatkan hasil yang besar. Dan hamba yang ketiga yaitu memilih menyembunyikan talentanya dan tidak mau. Apa yang kalian tangkap atau ketahui tentang ayat Alkitab yang telah Ibu paparkan tadi? Dan untuk yang paling tercepat Ibu akan menunjukkan nanti. Apakah sudah siap?
menggunakan bakat dan sumber daya yang kita miliki, kita dilihatkan akan pentingnya berperan bertanggung jawab, berinovasi, dan mengambil tindakan untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya baik, penjelasan dari Erida tentang Matius 25 ini sungguh sangat dianugerahkan, sehingga dalam ayat Matius ini kita diajak untuk memikirkan bagaimana kita menggunakan bakat yang kita miliki untuk mengambil tindakan untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama itu adanya akal budi dan pikiran, di mana anugerah yang memungkinkan manusia untuk berpikir, bekerja, menentukan pilihan dan melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu adanya hawa nafsu, di mana anugerah yang diberikan Allah kepada manusia supaya manusia merasa hidup untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu. Yang ketiga yaitu adanya hikmat. Hikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu bertujuan untuk membantu manusia melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, serta menjauhkan diri dari apa yang salah dan tidak berkenan di hadapan Allah. Yang selanjutnya itu adanya tenaga dan kekuasaan, di mana tenaga dan kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk berkegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya itu adanya harta dan materi, yang di mana harta yang diberikan Allah kepada manusia untuk hidup berkehidupan, serta adanya panca indera yang diberikan Allah kepada manusia. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang anugerah Allah dalam hidup kita. Anugerah atau karunia terbesar yang pernah diberikan kepada manusia yaitu adalah karunia Allah atau Yesus Kristus. Anugerah terbesar adalah bahwa Yesus menebus dosa manusia dan menjanjikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya, bentuk anugerah yang diberikan Allah kepada manusia itu salah satunya yaitu berupa talenta. Nah, yang dimana talenta ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dan yang unik dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Talenta ini merupakan bakat atau pembawaan seseorang yang sejak lahir, di mana seorang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya itu seperti yang dikatakan oleh Erida, bahwa menurut Injil Matius, talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika masih di bumi ini. Dan hal-hal ini dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dan kita harus bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Selanjutnya itu penjelasan tentang Allah pada masa pelayanan Yesus. Di sini talenta yang digunakan sebagai ukuran timbangan yang setara dengan 3.000 sikal atau sekitar 34 kilogram. Nah, nilainya menjadi sangat besar jika dikaitkan dengan hitungan uang, yakni setara dengan 6.000 dinar. Nah, 1 dinar adalah upah atau harga kerja seorang tukang sehari. Jika disetarakan dengan kondisi saat ini, angkanya menjadi sangat besar. Jika upah seorang tukang saat ini di Indonesia sebesar 150.000 per hari, maka dengan 150.000 dikali 6.000 sama dengan 900.000 rupiah. Nah, bayangkan betapa besarnya talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada setiap orang, sehingga mengenai talenta, bahwa talenta adalah sesuatu yang dapat diasah dan dikembangkan. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yaitu tentang bagaimana talenta yang Allah anugerahkan kepada kita dan bagaimana cara mereka untuk mengelola
memiliki dan cara pengembangan yang Tio gunakan. Bu, ini jenis talenta yang saya dapat yaitu pertama bermain gitar. Nah, cara pengembangannya itu berlatih bersama dengan teman-teman dengan bimbingan pelatihan khusus atau pelatihan melalui video YouTube. Lalu jenis talenta kedua adalah bernyanyi. Dengan cara pengembangannya mengikuti kursus vokal atau les menyanyi untuk belajar teknik dasar pernapasan dan pengendalian suara. Lalu jenis talenta yang ketiga itu adalah menulis. Cara pengembangannya mengatur waktu untuk menulis setiap hari, baik itu jurnal, cerita pendek, atau puisi serta membaca berbagai buku untuk mendapatkan inspirasi dan memahami berbagai gaya penulisan. Baik, talenta yang dimiliki Tio yaitu anugerah yang dari Tuhan. Nah, sehingga setiap talenta yang dianugerahkan oleh Allah memiliki nilai dan tujuan tertentu dan menggunakan bakat tersebut dengan bijak dan membawa dampak positif bagi diri kita sendiri. Nah, Ibu akan membagikan kelompok terdiri atas 2 kelompok, yaitu untuk membandingkan ayat Alkitab dengan pengembangan diri Keluaran 4 ayat 10 sampai 16 dan Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Luminda, Anna, Erida dan Alek, dan kelompok yang kedua yaitu Tiur, Tiolija, Angelina, Chelsea dan Eliu. Nah, di sini kalian akan mendiskusikan bagaimana pengembangan diri yang ada di ayat Alkitab tersebut, perbandingannya. Untuk anak-anak boleh gabung dengan kelompok masing-masing. Bisa, Bu. Oke, gitu, Bang. Apakah kedua kelompok sudah siap mendiskusikannya? Kelompok kami sudah, Bu. Kelompok 1, tolong dibacakan perbandingan dari kedua ayat Alkitab tersebut. Oke, baik. Dalam Keluaran 4 ayat 10 itu Musa minder dengan keadaannya. Nah, jadi bagaimana dia cara mengembangkan dirinya dengan belajar berbicara dan melatih kepercayaan dirinya. Dan yang kedua yaitu masih di dalam Keluaran 4 ayat 10 juga, Tuhan berjanji akan memberikan Musa kata-kata yang tepat. Nah, pengembangan dirinya itu Tuhan berjanji akan memberikan Musa kata-kata yang tepat. Yang dalam Keluaran 31 ayat 1 itu, ayat 1 sampai 9 itu Tuhan mengangkat Bezalel dan Aholit untuk keterampilan. Tuhan mengangkat Bezalel dan Aholit untuk keterampilan. Dan Baik, dari kelompok 1 yaitu tentang Keluaran 4 ayat 10 sampai 16 ya. ya, Untuk kelompok 2 Untuk kelompok 2 dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 11 tentang menciptakan karya yang mencerminkan keunikan dan kreativitas. Terus Keluaran 13 ayat 1 sampai 11 menyusun rencana dan strategi dalam setiap proyek yang dikerjakan. Keluaran 4 ayat 10 sampai 16 tentang panggilan untuk menjalankan tugas yang diberikan Tuhan, mengambil inisiatif dalam menjalani panggilan hidup dengan berat. Baik, kedua kelompok telah menyimpulkan perbandingan dari pengembangan diri dari kedua ayat Alkitab Keluaran. Nah, sehingga kita ketahui dari ayat Keluaran ini menunjukkan bahwa Musa berjuang dengan kepercayaan diri dan membutuhkan dukungan untuk mengembangkan dirinya, sementara Bezalel dan Aholit menerima dan memanfaatkan
memanfaatkan kemampuan yang diberikan Tuhan dengan kepercayaan diri. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu tentang membuat atau melatih bakat dan keterampilan kalian di rumah dengan sebagai ucapan syukur untuk anugerah pemberian Tuhan yang ada dalam hidup kalian. Nah, di sini kalian akan mempraktekkan dalam sebuah video dan kalian akan mengupload di sosial media kalian seperti Instagram atau YouTube, dan minggu depan akan dikumpulkan. Apakah paham semua dengan tugas untuk minggu depan? Paham. Baik, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita, siapakah yang bisa dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Angelina Manurung. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini Bu, yaitu talenta adalah anugerah Tuhan. Dan talenta setiap orang bisa mengembangkan diri dan semakin berkualitas dalam melaksanakan peran hidupnya. Dan dalam talenta adalah segala sesuatu yang Allah letakkan dalam diri seseorang yang bisa diasah dan dilatih agar berkembang. Baik, kesimpulan dari Angelina Manurung sungguh sangat dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, di sini talenta ini adalah merupakan anugerah Tuhan. Dengan talenta yang setiap orang bisa mengembangkan diri dan semakin berkualitas dalam melaksanakan peran hidupnya. Dan talenta juga merupakan sesuatu yang Allah letakkan dalam diri seseorang yang harus diasah dan dilatih agar berkembang. Dan di sini Ibu mengambil sebuah ilustrasi dari Michael Jordan mengemukakan bahwa talenta memenangkan pertandingan, tapi kerjasama dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Sekian dari pemaparan materi yang dapat Ibu berikan pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu undang Tio Liza Mandalu untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Tio Liza Mandalu. Dan di sini Ibu akan menutup pertemuan kita. Minggu depan jangan lupa dengan tugasnya ya anak-anak. Baik Bu. Ibu akan meninggalkan ruangan. Shalom. Salam Bu.